Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi bulan September tahun ini 0,21%, dipicu kenaikan harga komoditas emas dan sejumlah bahan pangan. Apakah ini tanda mulai pulihnya kondisi ekonomi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Mas Media, 0,21% inflasi September month on month. Apakah ini artinya daya beli masyarakat sudah mulai menguat? Karena disebut-sebut BPS yang salah satu penyumbangnya adalah kenaikan harga emas, harga beberapa komoditas pangan, juga kalau tidak salah harga biaya kuliah. Celios melihatnya seperti Ya. apa, Mas? Iya, berita baiknya memang masih terkendali sesuai target Bank Indonesia ya, Bang. Tetapi memang kita harus lihat lagi kontribusi terhadap inflasi ini dari sektor apa. Dan kalau kita lihat komponen inti naik, tapi penyebab utamanya itu kan biaya kuliah perguruan tinggi Iya. yang sifatnya musiman dan kemudian harga emas yang Hmm. itu jadi safe haven ya Bang saat Iya. ketidakpastian dan pelemahan rupiah. Jadi kelihatannya kita nggak bisa langsung otomatis menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat itu sudah pulih karena kelihatannya tidak semata-mata didorong oleh peningkatan permintaan, tetapi lebih karena tekanan biaya. Dan kalau kita lihat lagi inflasi pangan ya Bang, itu cabai, daging ayam itu memang inflasi, tetapi juga komoditas lain seperti cabai merah, tomat, bawang putih itu mengalami deflasi. Jadi kelihatannya ini lebih karena fluktuasi harga dan pasokan secara musiman, bukan karena permintaan yang stabil. Dan tadi juga menarik saya kira soal daging ayam ya Bang. Iya. Yang mengalami peningkatan justru kelihatannya bukan karena permintaan, tetapi karena adanya shock dari segi permintaan karena faktor MBG tadi disampaikan. Kalau kita lihat sebetulnya disebut-sebut Mas Media bahwa apa yang terjadi di bulan September ini semacam pola yang biasanya berulang. Apakah Anda Ya, melihat bahwa di bulan-bulan berikut kita punya berapa 3 bulan lagi di tahun ini ya, itu akan ya. ada tren penguatan daya beli atau seperti apa Anda lihat? Inflasi memang bisa jadi salah satu indikator ya Bang, tapi memang ada indikator lain yang jauh lebih reliable untuk melihat daya beli. Misalkan indeks penjualan retail, dan kita lihat memang itu masih stagnan pertumbuhannya. Kemudian PMI manufaktur itu juga penting untuk dilihat untuk melihat konsumsi dan bagaimana daya saing manufaktur apakah melakukan ekspansi. Terakhir juga upah real pekerja. Nah, dari tiga faktor ini saya melihat memang cukup menantang selama 3 bulan ke depan. Sebab lagi-lagi daya beli masyarakat kan juga selama ini di Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga lebih dari 50% dan belanja pemerintah. Dan kita lihat juga belanja pemerintah dari segi bantuan sosial itu tidak mengalami peningkatan cukup signifikan ya, dan digeser ke program-program strategis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih yang penyerapan anggarannya juga belum maksimal dan Iya. uangnya juga belum berputar di bawah begitu Bang. Jadi tantangannya bagaimana terus mendorong konsumsi masyarakat sekaligus pada saat yang sama topangan-topangan kebijakan jangka pendek juga terus dioptimalkan ya Bang. Khususnya kayak bantuan subsidi upah Iya. termasuk juga tadi ya perlindungan pedagang kecil begitu Bang. Kalau ada yang mengatakan begini Mas Media bahwa 200 triliun uang pemerintah yang tadinya disimpan di rekening di Bank Indonesia dipindahkan ke bank-bank milik negara itu katanya sudah Ya. berdampak. Benar apa tidak itu Mas Media? Kalau hanya 1 bulan terakhir saya kira belum akan terasa ya Bang, karena kalau kita lihat pertumbuhan kredit harus dilihat setidaknya 1 kuartal ya. Dan saya belum cek lagi datanya, tetapi tantangannya kan sekarang untuk penyaluran kredit itu kan juga melihat bagaimana daya beli masyarakat.
Ya. UMKM kecil dan menengah itu kan juga masih berpikir dua kali untuk kemudian mengambil kredit pada saat daya beli mereka terpukul. Beberapa sektor memang berkembang cukup positif, Bang. Mm. Tetapi beberapa sektor yang lain, khususnya sektor komoditas, termasuk juga sektor jasa, kesehatan, pendidikan, itu kelihatannya masih mengalami tekanan ya. Jadi Ya. melemahnya permintaan. Jadi pemulihan masih terus coba dilakukan dan mudah-mudahan bisa lebih inklusif dan lebih baik. Bicara inflasi inti, Mas Media, ini kan kalau kita lihat beras itu juga berkontribusi ya, Masih. walaupun memang SPHP itu sudah mulai masuk ke pasar, tapi di pasar modern itu masih relatif belum sebanyak di pasar tradisional. Di 3 bulan terakhir kita juga sudah mulai masuk kelihatannya ya musim hujan ini makin sering hujan. Anda melihat ada ancaman kenaikan harga beras kepada inflasi atau saat ini karena beras di gudang Bulog begitu banyak, kita masih aman nih Ya. sampai akhir tahun, Mas Media? Ini trennya agak aneh tahun ini, Bang, karena beras itu deflasi. Jadi ini sebetulnya sinyal yang cukup baik. Tapi Hmm, persoalan di balik layar itu rumit sekali, khususnya dalam hal rantai pasok. Jadi bagaimana penyaluran beras yang melimpah ini kemudian ya, bisa dilakukan dengan cepat ya. Satu kali lagi dengan cepat. Nah, ini tantangannya yang nggak mudah sebab yang bisa mendistribusikan beras hari ini yang punya infrastruktur dan jejaringnya itu adalah swasta. Dan swasta juga kesulitan mendapatkan pasokan beras di bawah karena diborong oleh Bulog gitu. ya, Jadi ini perlu kerjasama lintas sektor ini antara pemerintah dengan swasta untuk terus mendistribusikan beras dengan efektif dan efisien dengan cepat sehingga bisa menahan inflasi beras. Karena agak aneh juga ya kita kelebihan beras tetapi harga beras justru naik gitu. hmm, Dan hmm, kemudian menekan konsumsi rumah tangga. Ini sangat-sangat urgent Bang dan harus dilakukan dengan cepat ini dalam ya. beberapa minggu ke depan. Hmm. Mas Media, kita bicara target inflasi setahun ya, kan pemerintah menargetkan 5,2%. Dengan Ya. triwulan pertama 4,87, triwulan kedua 5,12, triwulan ketiga kita Hmm. tunggu tidak lama lagi. Anda melihat bahwa target itu masih akan bisa tercapai atau seperti apa, Mas? Saya melihat ini kan target nasional, tapi persoalannya ekonomi kita itu kan timpang sekali. Jadi Hmm, pemulihan ekonomi nasional seharusnya dilihat secara menyeluruh dari timur ke barat. Dan kalau kita lihat hari ini hanya 24 provinsi yang inflasi, sedangkan 14 provinsi lainnya justru deflasi. Jadi deflasi terdalam itu ada di Papua Selatan bahkan -1%. Jadi oh, ini ada problem besar sebetulnya Bang di luar data nasional yaitu memperlihatkan kesenjangan daya beli antar wilayah. Jadi hmm, beberapa wilayah mungkin mulai bergerak lebih baik ke sektor hmm, yang tertentu ya termasuk bahkan manufaktur, tapi sebagian besar wilayah lain justru mengalami tekanan harga. Nah, ini hmm, tantangannya saya kira untuk melihat inflasi tahunan ini secara komprehensif dan lagi-lagi indikator pemulihan ekonominya harus diperlebar ya, tidak hanya angka inflasi tapi juga dikonfirmasi oleh data pendukung permintaan domestik lainnya. Jadi hmm, permintaan retail itu terus harus dipantau, PMI ya, manufaktur kan sekarang hanya sedikit di atas 50 ya, itu harus terus dipantau. Satu lagi upah real Bang. Jadi itu harus ya. terus dipantau di seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya target Bank Indonesia untuk inflasi tahun ini, Mas Media, 2,5 +/- 1%. Lalu juga target pemerintah untuk pertumbuhan 5%, 5,2 masih bisa tercapai. Masih bisa tercapai dengan catatan belanja pemerintah bisa efektif, efisien, tepat sasaran, termasuk Hmm, juga upaya daya dukung untuk sektor konsumsi ya, jangka panjang ya, termasuk juga ya, manufaktur dan mengupayakan solusi untuk cost push terselubung ya. Jadi baik. inflasi yang didorong oleh tekanan harga. Jadi kita harus upayakan itu ke depan tentu saja. Jadi kebijakannya kalau bisa bukan reaktif ya, tapi Ya, sesuatu yang bisa dilakukan dengan bertahap ya, dan baik, kemudian bisa ditangani dengan serius dan tepat sasaran. Jadi inflasi kita itu inflasi yang berkualitas baik. uh, dan Kita, inflasi yang betul-betul oke. mencerminkan kenaikan upah dan konsumsi.
Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Media. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.